Halo generasi penerus bangsa, balik lagi bersama gua ya. Gua bukan apa-apa dan gua bukan siapa-siapa. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Jadi kali ini gua ingin berbincang dikit-dikit dan tipis-tipis mengenai Republik Indonesia ini bersama rekan gua atau teman gua sendiri ya. Boleh kenalin dulu namanya siapa? Oke. Kepada penonton. Kalian nama gua Ahmad Ramadhani, kalian boleh panggil gua Dani, Ramadhani, bebas deh. Ya. Jujur di sini gua kaget juga ya masuk ke prem pertama gitu kan ya, ngundang. Iya, pers banget. Ya. Ini konten pers gua berbincang ada ini ya, lawan bicara. Ya. Biasanya berarti biasanya cuman satu arah Ya, gitu ya. satu arah kamera gitu. Oke. Boleh sambil ngepot ya? Boleh, silakan. Aman. Aman berarti ya. Iya, aman. Jadi sekarang nih gue ingin membahas tentang negara Indonesia ini mungkin ya dari rakyat hingga ke pemerintahnya mungkin ya. Ya. Jadi gue pertama-tama pengen nanya dulu nih. Ya. Aduh, ke lu. agak sensitif sih. Sensitif. Sebenarnya ya. Iya, sebenarnya. Gua tuh paling menghindarin banget kayak politik, terus yang kayak apa ya? Sebenarnya bukan menghindari, lebih ke yang problematiknya ini loh. Kayak Iya. oknum-oknum ini itu gua paling anti banget, kayak anjing kok misalnya nggak beres-beres. Oh, iya. Benar nggak sih? Iya, betul Pasti sekali. ada mafia-nya terus. Gitu sih. Tapi kayaknya kenapa gitu tidak terlalu ingin berbicara atau Ya, pertama karena emang bukan malas sih, lebih ke kok ada lagi pasti gak bakal habis. iya, emang gak Ya bakal nggak habis. sih? Iya, betul. Sampai kapanpun gak bakal habis. Yang orang-orang oknum kayak gini tuh emang harus kayak gimana ya? Apakah harus dijadiin nabi semua gitu kan? Nabi. Nah, jadi sekarang gua Ya. pengen nanya ke lu, gimana sih menurut lu atau yang lu tahu tentang negara ini, kekacauannya atau dan tanggapannya itu apa sih? Kekacauan ya. Kayak yang tersorot gitu sekarang. Apa nih contohnya dulu, apa dulu nih, dari Kayak segi masalah orangnya kah, atau bencananya kah, atau kondisinya kah, atau kejadian? mungkin mencakup semua ya. Karena misalkan lu berbicara satu orang itu mencakup ke semua akibatnya. Merembet berarti ya? Iya, merembet. Ya. Nah, yang mungkin yang selama ini lu lihat dan lu gedek gitu ya. Ya gedek. Apa gitu ya? Boleh ini sama kayak apa ya? Kayak misalkan oh, gua lihat berita ini kayak gini-gini, terus pendapat lu kayak gimana gitu ngelihat berita itu? Berita apa ya? Coba tuh mikir gua. Berita apa sih? Kayak Atau mungkin kasus apa nih? guru honorer atau Oh iya, pasca guru bencana. honorer ya. Guru honorer. Iya. Guru honorer sekarang tuh ya, guru di Indonesia itu termasuk guru yang pekerjaan yang nggak sejahtera. Yang nggak Iya nggak sejahtera. Iya, betul. Padahal ada pepatah yang bilang guru itu pahlawan tanpa jasa. Betul nggak? Betul sekali. Karena guru itu tugasnya untuk mempintarkan, mendidik, mencerdaskan generasi penerus bangsa. Betul, untuk penerus bangsa yang akan melanjutkan negara Indonesia ini Ya, yang akan betul. memimpin. Tapi kenapa gaji guru atau kesejahteraan guru ini Iya. tarafnya sangat rendah? Seperti itu. Dan anehnya lagi, kemarin tuh ini gak sih ya, gue kan cuman dengar-dengar doang, tahu-tahu Iya. doang gitu kan, soal yang demo yang DPR itu kan. Iya, demo DPR, Itu betul. baru tahun kemarin kan, 2025 kan. 2025 kemarin, Mm. baru-baru banget. Dan itu katanya ini ya, dan gua taunya itu demo tuh gara-gara gaji DPR itu naik. Iya kan? Iya, gaji lebih ke tunjangan sih. Tunjangan? Oh, Iya, tunjangan. tunjangan. Oh. Tunjangannya diperbesar, Ya. tapi rakyat-rakyat kecil diperkecil. Nah, ya. Emang bener sih istilah kata, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Iya, Tapi bagi kepada orangnya ya. Cuman kalau misalkan ya sistemnya gini terus-menerus, ya bakal terus-menerus gini. Iya, kita tidak akan mencapai kemajuan. Iya, betul. Nah, tadi balik lagi gimana? DPR ya? DPR. Demo. Kok bisa ya DPR itu tunjangan sampai berapa? 3 juta per hari? Nah, itu. Apa berapa ya? Pokoknya 100 juta sebulan ya? Ya, mungkin Ya, bener gak bisa sih? dikoreksi lagi ya karena lupa ya itu Ya, antara kalau pokoknya 3 juta itu ya. Iya. 3 juta itu tambahan. Sedangkan gaji DPR udah sangat besar ya. Iya, sedangkan gaji guru honorer yang jelas-jelas itu tugasnya mencerdaskan, mendidik, Iya. atau memperpintar Generasi emas. Apalagi emas. untuk sekarang-sekarang Iya, ya, betul. sangat krusial katanya
Indonesia akan generasi emas di tahun 2040 apa 2045? 2045. 2045. Iya. Nah, itu kenapa gajinya cuma sejuta, 2 juta, Bahkan 300 sampai 300 iya, ribu. dari 300 hingga iya. 2 juta paling besar. Oh iya. Iya. Selama Baru gua tahu riset ya, boleh koreksi lagi, tapi selama gua riset gaji honorer itu dari 300 hingga 2 juta. Itu. Oh gitu. Iya, segitu. 300. 300 Itu kebayang. sebulan atau sehari? Jadi gini, Gimana? 300 itu ada yang per bulan, ada juga yang beberapa bulan yang gitu kan. Dibayar cuma 300. Pemerintah atas juga harusnya kalau udah gini harusnya ada ini, ada apa? Ada tindak lanjut karena itu sangat sudah luas ya, udah banyak banget gitu kan. Bukan satu dua kan ya? Iya, betul sekali. Banyak sekolah-sekolah yang di dalam itu yang tidak kita lihat itu. Jadi Parah banget. pertanyaannya oke lah gaji DPR itu enggak sampai segitu juga tapi kan Iya. maksudnya enggak 100 juta per Iya, bulan. Tapi at least lah gaji guru honorer pun ya harusnya dinaikin sih. Iya. Tapi baik lagi sih sekarang juga banyak guru-guru sebenarnya kalau misalkan ini pendapat pribadi gua ya. Iya, iya. Kalau misalkan gua nggak terlalu pro banget ke pemerintah dan gua nggak terlalu pro banget ke rakyat. rakyat. Cuman ya gua yang sebagai rakyat juga ya gua milih rakyat. Iya. Cuma baik lagi pemerintah itu kan juga awalnya rakyat. Iya, betul emang. Pemerintah Betul itu kan rakyat. Nah, ini permasalahannya apakah sistemnya, apakah SDM-nya? Nah, itu yang harus dipertanyakan. Nah, Jadi sebenarnya ya dari pemerintah sendiri ataupun dari rakyat sendiri itu di situ emang ada ketidakmampuan dalam membangun SDM negara kita ini. Ya, gitu. cuman karena emang berhubung pemerintah itu punya kuasa ya. Iya. Jadi apapun yang mereka lakukan Itu akan berdampak pada rakyat-rakyat yang di bawah. Iya, Seperti itu betul sih. sekali. Iya. Karena setiap kebijakan yang keluar atau aturan keluar itu akan berpengaruh pada rakyat-rakyat yang di bawah itu. Ya, betul. Gitu sih. Itu ya. Tapi Itu gaji honorer, terus apa lagi tuh kira-kira? kalau gaji honorer ya, udah berbicara gaji honorer mungkin kita belum terlalu jauh ya, belum terlalu Iya. pelajari jauh. Kita kan sekarang ini nih, Apa tuh? gua ingin membahas tentang MBG. Nah, sebelumnya gua pengen nanya dulu nih ke lu. Gimana tanggapan lu tentang MBG yang sangat 2 kali gue batuk. sedang naik-naiknya gitu, berkoar-koar sekarang gitu. Tanggapan tentang MBG ya? iya, MBG. Sangat disayangkan sih, karena gue agak kebagian. Iya, betul. Betul gak? Betul. Ya, tapi program MBG makanan bergizi gratis. Ya. Itu kalau menurut gue sesuai pandang masing-masing sih, bagus dan Ya, ada bagus, ada buruknya. Ya, setiap Ya. hal itu pasti ada Baiknya dan buruknya. baiknya, ada Ya, buruknya. coba boleh baiknya dulu deh. Kalau baiknya menurut gua, enggak buruknya dulu. Baiknya dulu, buruknya soalnya baiknya dulu. aduh, ya baiknya dulu aja. Ya, oke. Kalau misalkan baiknya itu, jadi yang paling utama itu adalah seperti yang pernah dijanjikan oleh Wakil Presiden kita sekarang, yaitu Iya. yang terhormat Bapak Gibran Rakabuming Raka, Bapak Prabowo putra Bapak Subianto. Jokowi, yang pernah disampaikan iya. itu adalah membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pekerjaan. Dan itu apakah itu emang mungkin ya tertuju kepada MBG ya? Ya, MBG. Apakah nggak tahu karena emang program MBG itu untuk yang program ini juga yang 19 lapangan kerja. Oh, jadi berkesinambungan ya, gitu. apakah dipisah lagi? Kalau Ya. masalahnya rakyat sekarang mempertanyakan. Iya, tidak ada 19 kejelasan. juta lapangan pekerjaan tersebut. Krusial angka 19 juta nih. Iya, 19 betul, ini. 19-nya Soalnya di umur 19 tahun, Iya. bapaknya udah angkat pildun. Betul. Ini Lamin Yamal 30. udah, ya Lamin Yamal udah angkat euro. Ya, ini 30 tahun Mas. Iya, dan gua masih nganggur. Aduh. Nah, terus lanjut. Enggak, bercanda. Karena gini sih, ya baiknya seperti itu, membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang belum dapat pekerjaan alias pengangguran, seperti itu. Karena banyak kok teman-teman gua juga yang akhirnya terbantu oleh program MBG ini. Iya, betul. Ayo masuk tersebut, walaupun dibilang ya namanya kerja mungkin Iya. capek ya, sama juga kerja capek, Iya, kerja semua orang juga capek. capek, misalkan ditanya semua orang ya pasti Capek pasti. Iya, sangat bagus sih buat program ini tuh kalau bicara tentang lapangan pekerjaan. Tapi balik lagi ya, ada hal-hal buruk lainnya. Ya bagus juga, kalau misalkan anak tuh jadi makannya bergizi mungkin ya. Tapi itu entah terlepas dari hal-hal
yang lainnya kayak contoh misalkan yang kemarin terjadi keracunan. Oh, itu sudah banyak emang, sudah banyak Ya. itu fakta ya, fakta. Terus katanya juga ada yang Mentah, telurnya mentah. Iya, telurnya mentah terus Iya. menunya itu menu ikan hiu katanya. Ikan hiu apa ikan paus? Ikan hiu ya. ikan betul hiu. tuh. Oh, iya, Keracunan ikan hiu. itu banyak. Aduh. Itu nggak tahu ya. Tapi emang Iya. kebantu juga sih. Contoh misalkan gue punya adik kan di sini. Iya. Sekarang baru masuk SD kelas 1. Ya orang tua gue terbantu lah dengan program ini. Kayak Iya. misalkan gak usah kasih jajan dan kasih jajan dikurangin mungkin Iya, ya. bisa. Dari misalkan nyetok 15.000 jadi 10.000 atau 5.000. 10.000 ya untuk anak SD. Ada 5.000-nya mungkin nggak tahu kemana. Iya, Ya, 5.000 ditabung, ditaruh gitu kan. Itu sangat terbantu. Tapi ada hal buruk lainnya sih. Ini bukan hal buruk. Menurut gua lebih baik ini ya. Lebih baik daripada ya. ini menurut pandangan gua pribadi sebagai ini klarifikasi ya. Gua waktu itu milihnya anak abah. Oh, anak abah. Ya. Oke. Ya, silakan. Ya. Dan di situ Pak Prabowo gua sebenarnya nggak terlalu menghiraukan ya karena waktu Iya. itu juga gua nggak ikut pemilihan sebenarnya. Ini waktu itu karena emang gua waktu PKL ya. Oh, lagi di ini di Iya luar jauh kota. gua jadi nggak tahu ini mau kemana. Gua mau pemilihan kemana tapi Iya. ya gimana lagi gitu kan. Iya, betul. Gua bukan golput karena emang gua disengaja. Iya, tapi karena ada emang problem tidak yang- kemampuan iya. gua buat golput tersebut. Tidak sengajaan gua. Ada hal yang mungkin gitulah pokoknya deh. Iya, adalah pokoknya. Ya. Ya enggak? Sorry Nah, nih, sorry lanjut. nih. Bukan gua golput tapi gua juga emang pengen menentukan dan berguna buat bangsa ini seperti itu sih. Ini menurut pandangan gua daripada dana tersebut untuk makanan bergizi gratis, kenapa enggak lebih ke pendidikan gratis? Pendidikan gratis. Ya, dan juga seperti yang tadi gua bilang, Mm. menaikkan gaji para guru. Para guru. Karena kan baik lagi, kalau misalkan guru-guru ini tuh digajinya kecil dan dia ngajarnya kadang kan ada orang ya mungkin ya yang ngajarnya Sepenuh seadanya. hati, Ya, ada yang karena gaji kan ya, itu. ini gua contoh aja misalkan lu jadi kantor gua nih misalkan, Ya. terus jadi videografer gua, lu dibayar 300 sebulan. Lu terus ada orang lain misalkan contoh sebut ya siapa ya? Si B lah, si Fu Fafa. Si Fu Fafa misalkan. Si Fu Fafa ini tuh dia mau rekrut sebagai videografer dengan gaji 3 juta. Nah, lu lebih milih mana? Lebih milih gaji 3 juta. Ya 3 juta kan. Iya, Terus kalau misalkan betul. lu misalkan milih gua 300.000, lu ngajarnya seadanya enggak sih? Iya, betul sekali. Betul enggak? Pasti seenaknya, bukan seenaknya kayak Kayak ya udah gaji gua digaji segitu. segini. Iya, gitu, nggak? betul. Ini kan realistis. Iya, Kalau kita juga realistis. gitu kan. Iya, betul. Iya. Realistis, hidup Jadi, ini harus realistis. Itu menurut gua pribadi daripada buat makan mie gratis itu mending lebih baik ke pendidikan gratis. Gratis. Karena oke sih makan butuh makan kan, tapi kalau misalkan selagi mampu buat makan, Iya. pendidikan rata-rata ini banyak terjadi sih di kasus di pelosok Indonesia bagian timur. Oh iya, orang-orang yang Rata-rata- tidak mampu untuk bersekolah. Ya seperti Ya, itu. Pendidikan. Makan kan emang dari alam gitu kan, walaupun emang harus dicari. Tapi setidaknya kalau misalkan makan itu kita masih bisa mengusahakan. Iya, Tapi kalau misalkan untuk mencari materi atau uang yang mungkin 300 per bulan untuk membayar sekolah, mungkin bagi orang-orang yang tidak mampu itu cukup berat. Betul Seperti sekali. itu. Dan menggaji guru ini nih, jadi ya itu sih pilihan gua mending lebih baik untuk pendidikan Pendidikan gratis. atau juga meningkatkan pendidikan ini. Iya, Seperti emang itu sih walaupun gua ya 02 ya, Iya. tapi sekarang kebijakan mulai agak melenceng kayaknya ya. Iya. Karena gua gini loh, realistis gua pernah dengar pepatah atau dari seorang yang sangat gua idoain juga, itu Warren Buffett. Ya, Investasi Warren terbaik itu bukan di saham, bukan di emas, bukan di kripto dan lain-lain, bukan di Bitcoin, Pendidikan tapi di otak. di otak. Iya. Otak kita, bukan di perut, tapi di otak. Oke lah, emang harus diisi. Iya, diisi Diisi, untuk tapi- kebutuhan hidup. Iya, tapi untuk Berpikir. bertahan hidup, berpikir itu otak dibutuhkan. Iya, Harus betul. diasah seperti itu. Udah baik lagi kepada rakyatnya kalau misalkan pendidikan udah bagus, tapi kalau misalkan dianya nggak mau belajar, Nah, ya salah berarti itu siapa? ya itu yang salah ya siapa yang salah Iya, coba yang karena salah. emang membedakan antara yang benar dan yang salah itu pun Allah tidak, Tuhan saya sendiri pun itu tidak bisa campur seperti itu, membedakan yang antara yang hak dan yang batil seperti itu sih. Iya, betul betul. BTW lu anak abah apa
Ya 02 gua. Oh, Gua bilang 02 tadi dulu. ya, walaupun 02, iya. tapi gua sangat Ya. menyayangkan dengan program ini ya. Kenapa? Ya, ya. Program ini yang pertama tuh kayak besar banget anggaran yang dikeluarkan itu. Nah, iya. Yes. Itu lu tahu nggak itu berapa anggaran? 1M 1 per hari. Per hari. Bayangin 1M per hari. 1 M per hari, bentar. Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. 1 M per hari. 1M per hari. Kalau setahun berarti 360. Iya, sekian lah miliar. triliun. Itu 1 M per hari 1M per hari itu se-Indonesia apa segimana? se-Indonesia. Kalau setahu gue ya se-Indonesia itu 1M tuh se-Indonesia udah mencakup semua daerah. Coba sorry. Coba, Bisa soalnya ambil koreksi nama lagi. gua nggak di sana. Sorry. Gua pengen searching ya, berapa ya? Ya coba Sorry ya. searching ya. Anggaran MBG per harinya. Per hari 1,2 triliun. Tuh kan satu kan. 1,2 triliun. Triliun. Aduh. Berarti prasangka buruk gua lebih kecil. Aduh, sorry. 1, tuh. Per hari. Anggaran program makanan bergizi gratis MBG pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai 1,2 triliun per hari. Aduh, buset gila. Saat berjalan penuh untuk 82,9 juta penerima manfaat dengan relasi awal di kisaran 855 miliar hingga 900 miliar per hari. Per hari. Iya, dan ini disalurkan langsung dari Kemenke dan Dapur Umum SPPG, bukan melalui Badan Gizi Nasional tuh. Itu betul. Jadi yang benar tuh Sangat 1 M disayangkan. apa 1 T? 1 T berarti 1 T. Itu 1 T kalau misalkan digaji atau bikin Iya. sebuah universitas gede yang digratisin nih, Iya. itu Bisa Indonesia penguasa dunia kayaknya Indonesia. Aduh, Indonesia. 1 T loh penguasa bos, dunia. 1 T, 1 T. Ini 1,2 T 1,2 T loh, ya, per hari. 1 T 2 M. Ya. Duh, udah. Kita lanjut nih. Udah, gua masih masalah nih. 1 T, bro, gua gak habis pikir. 1 T. Aduh, 1 T bukan uang yang kecil ya. Iya. Kok ada rokok? Gua beli. Oh, boleh. Silakan. Gak apa nih kali ya? Gak apa-apa. Aduh, sorry ini ada buku, gua Ya. pengen menghormati banget buku. Iya, boleh. Silakan. Apa tuh? Jadi gimana kita mau maju sedangkan pendidikan lebih kesampingkan ya. ya daripada makanan ini gitu. Iya. Sama Ini Indonesia mau mukbang apa gimana? iya itu bukan itu. Makan Indonesia tuh. Nah, kakek-kakek gitu digusur buat Itu dapur MBG. Oh iya. Iya, dan juga ada Dibayar ini. enggak itu? Enggak, udah diambil alih. Kayaknya Ambil paksa gitu. iya, pas pulang-pulang itu udah jadi dapur MBG itu. Udah jadi dapur MBG. Aduh, tanpa perizinan. Itu yang gua lihat ya. Banget ya. Kok bisa gitu ya? Iya, itu yang gua lihat di berita sih, parah sih menurut gua. Aduh. Ini jadi banget sih. Kalau gua kan dari salah satu instansi yang memang negara juga kan. Iya, Jadi itu negara. tuh gaji dari awal dari pusatnya di misalkan Jakarta nih, itu misalkan contoh 7 juta, itu ntar sampai ke bapakku 4 juta. Iya. Itu kepotong tanda tangan bos ini, tanda tangan sekretaris ini, tanda tangan ini. Itu waduh kegerus banget. Emang Iya. kayak sangat disayangkan banget ya yang kayak gitu yang seharusnya hak orang lain tuh kita potong lagi. Makanya kalau misalkan Rasul itu nggak apa ya istilahnya? Rasul itu tidak merekomendasikan untuk lebih, tapi cukup. Iya, Dalam cukup. makan pun cukup. Kan? Betul, cukup. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, cukup. Kita berhenti kalau misalkan kita udah lebih, tapi kita terus kalau misalkan kita belum cukup. Tapi kalau udah cukup udah. Iya. Itu sih. Betul. Jangan mengambil hak orang lain. Iya, lebih tepatnya Iya. seperti itu sih. Sayang sekali soalnya orang lain ya mungkin kan gaji orang-orang atas itu udah besar ya. Iya. Jadi ngapain sih ngambil lagi hak rakyat. Seperti sayangkan. Tapi gue masih kebenaran ini sih yang kasus kemarin tuh. Salah satu aparat yang kue gabus. Oh, itu ya Es krim gabus. es krim gabus. Yang gabus. Iya. Waduh itu jajanan masa kecil gua sih itu. Duh, itu Mak gua juga bisa bikin itu. Enak banget kalau iya sama gua. emang itu emang bahannya gabus ya. Bahannya bukan bahannya gabus maksudnya teksturnya itu kayak emang bener kayak spon kan. Iya kayak gitu. Iya kayak gitu. Iya. Malahan gua lebih suka yang jadi gua mut nih sampai bener-bener itu sisa kayak gabus gitu. Iya. Itu baru gua makan-makanin. Iya, itu Malah gimana ya kasusnya sangat pencemaran nama baik sih. iya. Tapi sayangnya apa? Berita yang gua lihat itu cuman minta maaf.
Maaf. kita minta maaf, iya. Sedangkan itu kakek-kakek itu udah ditampar segala macam, udah Iya. parah banget sih itu. Makanya sampai ini loh, sampai ditendang, dipukul, Tuh. lecet. Iya. Ini untungnya aja gitu kan ada beberapa orang-orang baik, terima kasih juga yang orang baik Iya. tuh. Gua juga pengen sebenarnya. Ada yang ngombrohin Sampean tuh, gitu kan. ada yang ngombrohin juga tuh. Oh iya, Aisar ada Khaled, yang- Aisar Khaled, Masih yang orang kalian, Malaysia itu, walaupun iya. katanya dia pencitraan, tapi menurut gua ya oke-oke aja sih. Oke-oke selagi aja, dia iya, membantu, betul sekali. Selagi dia nggak settingan. Itu Settingan. Dan ada lagi baru banget itu, jaraknya waktunya sangat berdekatan kasus ini. Apa? Yang apa, seorang bapak mengejar begal di Sleman. Dan sebelumnya tuh ada polisi yang mengejar begal, itu malah dikasih jabatan. Tetapi seorang orang tua mengejar begal sampai akhirnya begal itu menabrak tembok ya, dan hingga kecelakaan. Dan ini kabarnya MD ya, meninggal dunia kabarnya. Dan si korban itu yang jadi tersangka. Oh si ini korban tersebut. Korban pembegalan itu, ini. iya. Kok bisa? Ya? Dan dia yang dituntut. Dan malah yang keluarga begal itu menuntut si ini. Dan ini apa, pihak hukum ini juga membela ke pihak si begal. Oh gitu. Iya, gimana lu tanggapan lu? Gua udah malas berkata-kata Goblok. sebenarnya. Nggak tahu lagi, gue udah sama nggak bisa berkata soal itu ya. Karena berbicara soal 5 dasar di Indonesia, yaitu Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Itu masyarakat Indonesia itu yang mana? Iya, Ya betul. nggak sih? Iya. Yang berkuasa kah? Iya. Yang Atau rakyat. yang memiliki uang kah? Atau yang mana nih? Nggak tahu. Keadilan dan adil itu juga berbeda. Iya, betul. Di sini Adil gua itu kasih tahu nih berbeda. ya, misalkan lu gak tahu, Apa tuh? lu misalkan lu punya duit 1 M, Iya. terus lu editor lu punya duit contoh misalkan 500 juta. Iya, betul. Kalau misalkan adil, gua kasih lu 200 juta itu adil kan? Iya, Tapi dia. kan enggak gitu. Maksudnya? Gimana Maksudnya tuh? lebih baik gua kasih aja ke editor lu 200 juta, 400 juta. Iya. Itu namanya keadilan. Iya, betul, karena Nah, editor sih? gua lebih kecil. Iya. Punya duit lebih kecil. Iya, punya apa ya? Walaupun Belum dia cukup lah. punya gitulah, Iya, walaupun dia belum punya. belum iya. cukup lah, Iya, istilahnya belum kayak gitu cukup sih. istilahnya, iya, Kayak misalkan contoh, lebih baik sedekah ke orang yang nggak punya daripada ke orang yang udah yang udah punya atau udah sih. cukup gitu Iya. ya. Iya. Karena buat apa juga? Kecuali apa? Kalau misalkan kita ngasih ke orang yang udah punya, promosi itu ngomongnya. Iya, itu endorse. Endorse. Tuh. Udah. Nah, sekarang lanjut lagi ke, ya ini mungkin gue belum mempelajari banyak ya ini soal kasus ini. Apa tuh? Baru-baru banget soalnya. Apa tuh? Negara kita menjadi panglima apa coba? Apa tuh? Panglima keamanan Israel. di circle DT. DT. Donald Trump. Gimana tanggapan lu tuh? Aduh. Yang harusnya Indonesia itu ya, Jadi gimana ini? aduh, Udah malas banget lama gua. nggak update berita tentang kayak ginian sih. Iya, itu beritanya baru banget itu. Gimana tanggapan lu? Makanya gua saksiksok Saksiksok banget emang gua dengerin itu. di negeri yang ini ya. Yang dulu pre-Palestine, sekarang mulai tertutup dan sekarang muncul seperti itu. Waduh. Jadi kok Indonesia ini loh. Indonesia mengamankan Israel. Gini. Indonesia kan pernah katanya Katanya, pernah dijajah. Kenapa sekarang malah mendukung penjajah? Iya, betul. Apakah waktu dulu itu cuma settingan dan sekarang yang sebenarnya Indonesia itu cuma emang benar-benar menjajah rakyat sendiri? Iya. Makanya sekarang mendukung Israel apa gimana? Gua gak tahu. Sebenarnya, iya betul sekali betul. Kaki gua udah nggak hidup sekarang, gua mau minta pertanyaan seperti itu ya. Nggak tahu gua. Soalnya gimana Gimana? ya? Sedangkan kayak negara-negara yang pernah ngejajah kita itu, Jepang sama Belanda itu tidak pernah membicarakan tentang penjajahan itu kepada rakyatnya sendiri. Iya sih. Tetapi kita selalu membicarakan bahwa kita itu dijajah. Iya. Kalau menurut gua, sejarah itu ditulis oleh orang-orang yang memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan masing-masing. Iya. Contohnya seperti apa tuh? Gini loh. Kita ambil contoh Belanda dan Indonesia. Ya, Belanda dan Indonesia.
Yang menang siapa? Yang menang Indonesia. Indonesia nulis sejarah. Nulis Indonesia dong. nulis. Belanda kalah. Iya, Belanda Belanda kan. nulis sejarah nggak? Nulis dia. Gimana? Belanda tuh nulis sejarah kalau misalkan nenek moyang mereka itu seorang bukan penjajah. Jadi istilahnya tuh Bajak laut. bukan bajak laut, Apa tuh? penjelajah dunia, bukan Oh. jadi penjelajah dunia Iya. kayak datengin untuk berdagang seperti itu. Oh, iya iya. Penjelajah ngerti bukan gua. penjajah. Iya, penjelajah. Jadi contoh misalkan Jepang juga nih. Jepang juga mereka mewariskan sejarah mereka bukan yang nyiksa-nyiksa rakyat Indonesia, Iya. bukan nyiksa rakyat-rakyat yang pernah terjadi di Cina. Hmm. Tahu nggak lu kasus yang lab berapa ya, lupa lagi gua. Yang dijadiin eksperimen oleh dokter siapa, lupa lagi gua ini tuh. Iya, itu Ini pokoknya. kalau misalkan nggak tahu gua koreksi aja kolom komentar ya. Jadi Jepang tuh punya eksperimen buat kayak meneliti organ-organ manusia. Iya. Kayak misalkan kematiannya tuh kayak gimana. Ya, karena Terus, apa? Iya, karena apa, sebab-sebabnya semuanya kenapa. Hmm. Terus darah tuh kalau misalkan ini tuh mengalirnya kemana. Iya. Nah itu tuh diuji coba waktu itu di Tiongkok kalau nggak salah. Tiongkok. Tiongkok. Di situ orang-orang pada ditangkap-tangkapin semuanya, dimasukin ke satu lab gitu kan, Iya, buat satu lab. diuji. Nah itu orang-orang tuh pada dibunuhin seperti itu. Itu kejam kan? Iya. Terus sekarang orang Jepang kan yang sekarang gitu kan dia Hmm. bilangnya nggak tahu apa-apa, orang yang kita baik-baik aja. Iya. Itu ditulis ada kepentingan masing-masing. Iya, betul Balik sih. lagi. Betul ya, betul. Indonesia betul. menuliskan sejarahnya bahwa kita pernah dijajah, kita pernah dipaksa kerja rodi. Iya, kerja Di rodi. Belanda nenek moyang kita seorang Seorang penjelajah. penjelajah. Iya. Oke, mungkin sudah cukup banyak ya yang pembahasan kita Iya, ini ya. udah agak mencik juga gua jadi Juga terbawa arus. Overshare juga. Iya, wah bagus bagus. Emang. Sekarang emang kita harus benar-benar melek banget gitu ya. Iya. Ya Nggak salah juga sih. sudah cukup kayaknya seginilah ya. Ya. Terima kasih juga kepada temen gua ya yang udah mau tampil di Ya. channel gua. Mas juga udah undang gua. Ngundang. Ya ya. Terus intinya berarti apa? SDM. SDM yang digunakan. Ya. Oke. Sumber daya manusia, bukan SKM. Si Emsu. Udah cukup. Jangan lupa ya. Ya, jangan lupa nih. Apa? Follow dan subscribe channelnya Ya, teman gue ini. Apa tuh? Sebutin. ya kan lo boleh cari di pencarian. Tulis aja nanti di sini tulis. Ya, Ditulis. Ahmad di sini. Ramadhani, ntar gua tulis sini nih. Nah, sini ada, boleh Ya, nih. ada. Sini nih. Nah, ya. Oke. Jangan lupa subscribe, Subscribe. terus follow Instagram gua, follow TikTok gua. Ya, Dan tonton, di sini like, juga tonton. Komen. Kayak apa aja nih kalau misalkan lu punya pendapat tentang atau lu punya pendapat sendiri buat topik atau pendapat dari gua nih, apa pendapat lu seperti itu sih di kolom komentar di sini video ini ya, Ya, komen. seperti itu sih. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita koreksi bersama. Koreksi di kolom komentar ya. Sampai bertemu lagi dengan generasi muda penerus bangsa. Oke, terima kasih. Oke.